Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali ya untuk kuliah pakar mata kuliah keperawatan anak 1. Baik, untuk kali ini kita akan membahas terkait asuhan keperawatan anak dengan demam tifoid. Nah, ini nanti sekaligus mengkonfirmasi ya terkait materi tutorial yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu ya untuk skenario kedua. Nanti, hal-hal yang, belum terbahas di tutorial ataupun nanti beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi dari hasil diskusi tutorial yang sudah dijalankan kemarin. Baik. Nah, untuk hari ini kita akan, bahasan yang akan kita, ajarkan yaitu terkait nanti setelah mengikuti pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan asuhan keperawatan anak dengan demam tifoid, meliputi nanti kita akan bahas tentang konsepnya gitu ya secara umum, kemudian, membahas juga tentang asuhan keperawatan. Kalau kita membicarakan tentang asuhan keperawatan, tentunya nanti kita akan mulai dari pengkajian sampai dengan, eee, apa, evaluasi keperawatan, seperti itu ya, khususnya pada kasus demam tifoid. Oke, dari definisinya, yang dimaksud dengan demam tifoid itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan enteric fever gitu ya, atau disebut juga dengan tipus tifoid abdominalis gitu ya, mungkin pernah dengar juga atau pernah membaca. Jadi ini merupakan suatu penyakit infeksi akut yang bersifat akut, yang biasanya nanti dia menyerang saluran pencernaan, gitu ya. Menyerang saluran pencernaan, kemudian menimbulkan gejala berupa demam gitu ya, biasanya demamnya khas, lebih dari 1 minggu gitu ya. Jadi memang karakteristiknya agak berbeda dengan jenis demam yang lain. Kemudian menyebabkan gangguan pada pencernaan juga dan bisa nanti menyebabkan gangguan kesadaran. Nah, untuk demam tifoid sendiri merupakan masalah kesehatan yang penting di berbagai negara berkembang. Contohnya di negara kita ya. Penyebarannya berkaitan erat dengan, urbanisasi. Jadinya banyaknya orang yang berbondong-bondong untuk tinggal di perkotaan. Kemudian berhubungan juga dengan kepadatan penduduk gitu ya, kesehatan lingkungan, kemudian ketersediaan sumber air dan sanitasi yang buruk, serta higien industri pengolahan makanan yang masih rendah. Jadi ini juga nanti terkait dengan higien ya, kebersihan gitu ya, ketika kita membicarakan tentang tifoid gitu atau tipes. Nah, untuk kejadiannya sendiri di Indonesia ini tersebar secara merata ya, jadi di seluruh Indonesia sudah, ditemukan kasus ini gitu ya di seluruh provinsi. Nah, insidensinya sebesar 81,7 per 100.000 penduduk gitu ya, jadi itu cukup tinggi ya, dalam 100.000 ditemukan 81,7 orang gitu terserang tifoid. Kemudian dari sebaran kelompok umur sendiri, nah ini di umur 0 itu, 100.000 penduduk usia 0 sampai 1 tahun, itu kemudian ditemukan, 148,7, dari 100.000 penduduk usia 2 sampai 4 tahun, kemudian 180,3 per 100.000 di usia 5 sampai 15 tahun, dan 51,2 per 100.000 penduduk di usia 6 lebih lebih dari 16 tahun. Nah, demam tifoid sendiri pada anak tertinggi gitu ya, ditemukan pada kelompok usia 5 sampai 15 tahun. Itu ada tadi 180,3 per 100.000 penduduk, yang cukup tinggi ya. Kemudian umur penderita yang terkena di Indonesia dilaporkan antara 3 sampai 19 tahun. Nah, itu jadi memang di sini tinggi pada pasien anak ya untuk penderita tifoid sendiri, yaitu sebesar 91% kasus. Nah, untuk penyebab sendiri, untuk demam tifoid disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Salmonella typhi itu ya. Mungkin, kemarin, beberapa kelompok mungkin ya, saya lihat ada yang menyebutkan penyebabnya virus gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan, jadi untuk penyebab demam tifoid itu sendiri adalah Salmonella typhi, itu berupa bakteri. Nah, ciri-cirinya tersebut, bakteri ini merupakan bakteri gram negatif gitu ya, bentuknya basil. Nah, bisa bergerak dengan bulu getar atau silia, tidak berspora dan bersifat aerob gitu ya. Jadi, membutuhkan oksigen. Nah, kemudian nanti jenisnya ada 3 untuk, Salmonella
tiposa ini ya. Ada yang disebut paratipi A, paratipi B, dan paratipi C gitu ya. Jadi jenisnya ada 3 tipesnya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya merujuk ke kasus demam tifoid, nanti tifoidnya karena jenisnya apa gitu ya. Jadi untuk bakteri ini dia kurang lebih memiliki 3 macam antigen. Ada yang disebut antigen O gitu ya, atau somatik yang terdiri dari zat kompleks lipopolisakarida. Jadi antigen O itu bisa terdeteksi dari dinding selnya. Kemudian ada yang disebut antigen H atau flagella. Jadi ini bisa terdeteksi dari protein dalam flagellanya gitu ya. Jadi ini nanti merujuk juga ke pemeriksaannya nanti. Kemudian ada yang disebut antigen V atau virulen. Ini polisakarida atau protein dan berada di kapsul yang melindungi seluruh permukaan sel si bakteri gitu ya. Ya, mungkin nanti di kasus kemarin sudah ditemukan mungkin hasil pemeriksaannya ya. Ada antigen O, H, atau V gitu ya. Nah, itu nanti bisa didapatkan pendeteksiannya dari hasil pemeriksaan lab. Kemudian antigen V ini berhubungan dengan daya infeksi bakteri dan efektivitas vaksin. Salmonella sendiri itu menghasilkan endotoksin atau racun yang merupakan bagian terluar dari dinding sel. Terdiri dari antigen O yang sudah dilepaskan, lipopolisakarida dan lipid A. Ketiga antigen di atas tadi ya, antigen O, H, dan V. Nah, itu akan membentuk antibodi aglutinin di dalam tubuh. Ya. Antigen keempat, ada yang disebut juga antigen keempat ya, atau outer membran protein, OMP. Nah, antigen ini merupakan bagian dari dinding sel terluar yang terletak di luar membran sitoplasma bakteri dan lapisan peptidoglikan yang membatasi sel dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Jadi ada antigen lain selain H, O, dan V, yaitu yang namanya OMP. Nah, kita lihat ya bentuknya ya, Salmonella typhi ini kalau digambarkan gitu ya. Dia bisa hidup baik di tubuh manusia, terutama di usus ya, di organ usus. Kemudian juga dia bisa bertahan beberapa minggu di dalam air, es, sampah maupun debu gitu ya. Kemudian sifatnya juga bakteri ini bisa mati dengan pemanasan lebih dari 70 derajat Celcius selama 15-20 menit. Dia juga mati karena bisa disebabkan karena pemberian antiseptik, proses pasteurisasi, pendidihan maupun klorinisasi. Jadi di sini nanti bagaimana bakteri ini bisa masuk ke tubuh? Tentunya nanti bisa tadi lewat perantara gitu ya. Bisa dari makanan nanti karena dia bisa hidup di dalam air, es, sampah, debu gitu dalam beberapa minggu ya. Jadi ketika sesuatu yang masuk ke tubuh kita terkontaminasi bakteri ini, ya otomatis bakteri akan pindah ke dalam tubuh kita. Oke, ini ya, ini juga dilihat ada silia-silianya ya, bulu getarnya. Nah, ini dilihat antigen V, O, kemudian H bisa terdeteksi dari sini. Dari bagian dari bakterinya. Oke, kemudian untuk mengetahui bagaimana bakteri ini bisa masuk ke tubuh kita, tentunya kita harus tahu cara penularannya ya. Bagaimana sih kok bisa bakteri tersebut bisa berkembang biak kemudian menginfeksi tubuh kita. Tentunya nanti untuk cara penularannya yaitu ada yang disebut dengan 5F ya. F yang pertama finger gitu. Jadi dari tangan kita sendiri gitu ya. Tangan kita yang mungkin menyentuh benda atau barang yang sudah terkontaminasi bakteri. Kemudian tidak cuci tangan, kemudian yaitu makan, minum tanpa cuci tangan. Nah, itu bisa menjadi media penularan. Dari makanan yang sudah terkontaminasi gitu ya, debu misalnya atau air yang ada bakterinya, kemudian kita makan, nah itu juga bisa menjadi sumber penularan. Dari lalat juga ya, lalat yang membawa bakteri hingga misalnya di sampah, di air yang sudah terkontaminasi. Nah, itu juga misalnya hinggap di makanan yang tidak ditutup atau tidak bersih, kemudian bisa menular ke tubuh kita. Atau dari muntahan ya, atau dari feses, kotoran. Ya. Jadi bakteri juga, bakteri Salmonella typhi ini juga ada di feses kita.
Ya, jadi tentunya nanti menular melalui makanan minuman yang tercemar, baik itu feses, muntahan, urin, sekret, saluran pernafasan ataupun pus gitu ya dari pasien tifoid maupun yang tifoid karier yang membawa yang pasien yang pernah menderita tifoid itu biasanya dia termasuk nanti ke dalam golongan pembawa penyakit tifoid yang karier ya. Jadi dia seperti orang sehat gitu ya. Sebelumnya dia sudah pernah menderita tifoid, jadi bakteri itu masih ada di dalam tubuhnya. Nah, jadi memungkinkan untuk berpindah ke orang lain. Jadi juga bisa perantaranya dari lewat lalat ya untuk uh, bakteri itu bisa masuk gitu. Nah, kemudian bagaimana patofisiologinya? Tadi ya, dari air atau makanan yang terkontaminasi gitu ya, kuman, salmonella, kemudian kita minum atau kita makan makanan tersebut yang sudah terkontaminasi tersebut. Kemudian tentunya nanti makanan akan masuk ke lambung. Nah, di lambung nanti makanan tersebut kan tentunya akan diproses ya. Diproses, dicerna, kemudian jika ada bakteri, tentunya nanti di sini tubuh akan memberikan respon perlawanan gitu ya melalui tadi di lambung ada asam lambung. Nah, asam lambung itu berfungsi selain sebagai pencerna enzim pencerna juga sebagai agen untuk pembunuh bakteri. Nah, beberapa bakteri dimusnahkan di dalam lambung. Cuman mungkin ada tidak semua bakteri yang bisa habis dibabat di lambung gitu ya. Mungkin akan ada sebagian lolos ke usus dan berkembang biak di usus gitu ya. Nah, suatu saat bila respon kita menurun, respon imun kita menurun gitu ya, daya tahan tubuh kita menurun, maka kuman akan menembus, kuman tadi akan aktif menembus sel epitel, sel mesentrika gitu ya, sel epitel lambung gitu ya, usus gitu ya. Nah, dia menembus lamina propria usus. Nah, di lapisan usus ini tentunya nanti tubuh juga akan memberikan respon sistem imun. Dia akan mengeluarkan makrofag gitu ya. Dia akan bakteri yang lolos tadi akan difagosit gitu tentunya. Tapi juga nanti mungkin tidak semua bisa dibabat habis gitu ya. Mungkin akan ada beberapa bakteri nanti yang dibawa oleh makrofag ke plak Peyeri ileum gitu ya. Dibawa oleh makrofag ke bagian plak Peyeri ileum usus halus, kemudian masuk ke kelenjar getah bening mesentrika, gitu ya, menjalar menyebar melalui kelenjar getah bening mesentrika. Kemudian dari sini bakteri akan melalui ductus thoracicus, nah masuk ke aliran darah sistemik. Ini disebut nanti tahap bakteremia 1 atau dia bakteri masuk ke sistem aliran darah sistemik. Nah, tapi dia belum menimbulkan gejala, gitu ya. Bakteri tadi menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah, kemudian sistem masuk ke sistem retina endosel gitu ya, retina endosel. Tujuan utamanya yaitu nanti ke hati dan limfa gitu ya. Jadi ikut aliran darah masuk ke sel-sel, tujuannya organ hati dan limfa. Nah, jadi bakteri ini akan berkembang di dalam organ hati dan limfa. Kemudian nanti dia akan masuk kembali lagi ke aliran darah kembali yang disebut dengan fase bakteremia kedua atau nanti dia baru menimbulkan gejala gitu ya. Nah, menimbulkan gejala sistemik gitu ya dari hati, nanti dia akan berjalan ke empedu, kemudian sebagian dikeluarkan bersama feses gitu ya. Jadi makanya tadi feses merupakan juga sumber penularan bakteri salmonella. Kemudian sebagian lagi diserap kembali, kemudian mengikuti lagi tadi fasenya tadi gitu ya. Jadi prosesnya berulang. Oke, baik di sini saya akan jelaskan terkait pathway-nya ya. Dari kuman Salmonella typhi, Salmonella parvotyphi, kemudian mengkontaminasi makanan dan minuman, makan minuman itu kita makan, minum, kemudian nanti beberapa bakteri akan dimusnahkan oleh asam lambung di lambung itu. Beberapa mati. Kemudian beberapa akan ada berkembang biak di usus. Nah, ini nanti jika imun kita kurang baik gitu dia bakteri itu akan lolos masuk menembus sel epitel. Kemudian dari sel epitel usus dia akan berkembang biak di bagian lamina propria usus gitu ya. Berkembang biak lagi. Kemudian beberapa mungkin akan ditelan oleh makrofag
ya difagosit oleh makrofag, beberapa mungkin akan lolos ke plaks uri gitu ya. Kemudian menuju ke kelenjar bening mesentrika, masuk sirkulasi darah, kemudian tadi disebut dengan tahap bakteriemia asimptomatik. Jadi dia belum menimbulkan gejala. Kemudian bakteri tadi menuju organ retina endotelial dari hati dan limpa, berkembang biak gitu ya di organ tersebut. Kemudian nanti dia masuk lagi ke sirkulasi darah. Nah, nanti setelah itu akan dia menyebabkan fase bakteriemia 2 atau yang menimbulkan gejala gitu ya, simptomatik. Nah, setelah ini nanti dia akan menyebabkan metabolisme meningkat, tentunya menyebabkan respon tubuh, metabolisme meningkat karena adanya bakteri gitu ya. Kemudian memunculkan gejalanya anoreksia, mual, muntah, nyeri pada otot, nyeri kepala. Nah, ini nanti menyebabkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Kemudian mual dan muntah tadi susah makan, ini juga nanti akan menyebabkan masalah keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, meningkatnya metabolisme juga nanti menyebabkan masalah keperawatan hipertermia. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi, berkembang biak di luar sel hati dan limpa itu akan menyebabkan pembesaran pada hati dan limpanya. Jadi nanti pada pemeriksaan fisik harusnya akan ditemukan adanya pembesaran hepar dan lien gitu ya, menyebabkan nyeri pada anak, nyeri tekan gitu ya. Kemudian nanti berkembang biak juga di kantong empedu, lumen usus. Kemudian nanti dia akan ada bakterinya terdapat di feses, kemudian beberapa masih tersisa di usus. Kemudian nanti bakteri salmonella itu akan beberapa di makrofag di usus, melepaskan sitokin, kemudian menyebabkan reaksi inflamasi atau peradangan. Nanti muncul masalah risiko infeksi, kemudian menyebabkan masalah juga hipertermia. Ya. Oke, itu beberapa perjalanan penyakit, mulai dari awal masuk, kemudian sampai menyebabkan masalah keperawatan. Oke, jadi dari perjalanan penyakit tadi, kita bisa lihat manifestasinya gitu ya, dari tipus abdominalis ini. Jadi nanti bisa tergantung juga dari tingkat virulensi atau tingkat infeksinya gitu ya. Tergantung juga daya tahan tubuh kita gitu ya. Tergantung jenis salmonellanya juga gitu. Jumlah salmonella yang kita telan seberapa banyak gitu ya. Kemudian jenis antibiotika yang digunakan, keadaan umum kita, dan terakhir status nutrisi gitu ya. Nanti beberapa hal yang akan menyebabkan keparahan gejala pada tubuh manusia. Untuk inkubasinya sendiri sekitar 10 hari ya, lumayan lama. Nah, pada penderita yang khas dan tidak diobati dengan antimikroba, maka penyakit ini berlangsung selama 4 minggu. Jadi bisa berlangsung 10 hari atau sampai 4 minggu gitu ya. Jadi memang untuk penyembuhan demam tifoid ini agak lama, berbeda dengan jenis demam yang lain. Gejala klinis demam tifoid pada anak biasanya lebih ringan jika dibandingkan dengan penderita dewasa. Kemudian manifestasi klinis pada bayi dan anak yang balita gitu ya di bawah usia 5 tahun. Nah, pada usia ini demam tifoid jarang atau gejalanya tidak khas gitu ya. Sulit untuk dikenali ke dalam diagnosis demam tifoid. Nah, walaupun gejala sepsis dapat terjadi, gejala penyakit biasanya ringan sehingga untuk menyulitkan untuk didiagnosis sebagai tifoid. Nah, jadi di sini karena tadi salah satu manifestasinya adalah diare, jadi di sini anak-anak dengan yang harusnya didiagnosis demam tifoid lebih banyak didiagnosis sebagai diare gitu ya. Kemudian diare pada kasus demam tifoid bisa bersifat profus dan cair gitu ya, yang menandakan gangguan pada usus halus atau diare dengan jumlah sedikit disertai dengan lendir atau leukosit yang menandakan gangguan usus besar gitu ya. Jadi gangguan pencernaan demam tifoid sering dikenali sebagai diare kalau pada anak-anak karena gejalanya yang tidak khas. Kemudian diare berdarah dapat terjadi lebih pada 25% kasus gitu ya. Kalau pada usia sekolah gitu ya, di atas 5 tahun dan usia dewasa, nama penyakit bervariasi. Untuk gejala yang dirasakan bisa berupa demam,
penurunan nafsu makan, anak terasa lemas gitu ya, nyeri otot, sakit kepala, nyeri perut yang berlangsung 2-3 hari. Nah, mungkin nanti gejala yang muncul di awal mungkin berupa diare saja atau berupa konstipasi, sulit BAB gitu ya. Nah, itu nanti untuk konstipasi sendiri bisa terjadi belakangan gitu. Biasa diikuti oleh diare dulu. Atau bisa juga nanti ada gejala batuk dan mimisan. Nah, pada banyak anak dapat berkembang menjadi letargi, penurunan kesadaran berat ya. Atau nanti temperatur atau suhu tubuh meningkat secara bertahap dapat berlangsung hingga 1 minggu dan mencapai suhu 40 derajat Celcius. Kemudian dalam waktu 2 minggu selama sakit, demam mungkin akan menetap gitu ya. Menetap, kemudian disertai dengan kondisi lemas, sulit makan, batuk, nyeri perut yang semakin bertambah. Kemudian tadi pasien dapat kesakitan, kemudian mungkin juga akan mengalami disorientasi dan letargi ya. Bisa juga disertai nanti delirium dan stupor. Nanti pada hasil pemeriksaan fisik bisa kita temukan tanda bradikardi relatif, hepatomegali, pembesaran hepar, splenomegali, dan distensi abdomen. Kemudian ada mungkin ditemukan gejala Rospot ya atau RAS bisa terjadi pada 50% pasien pada hari ke-7 sampai ke-10. Kemudian RAS ini berupa lesi yang diskret, kemerahan, kemudian diameternya sekitar 1-5 mili. Pada tempat-tempat yang tertekan seperti di leher ya, perut, di punggung itu nanti bisa kita temukan tanda Rospot tadi pada hari sekitar 7-10. Kemudian tahapannya ya untuk demam tifoid sendiri bisa berlangsung sampai 4 minggu gitu ya. Paling panjang bisa sampai 1 bulan. Di minggu pertama itu biasanya nanti gejalanya serupa dengan penyakit infeksi akut pada umumnya, misalnya demam gitu ya. Demam naik turun pada siang hari, naik pada malam hari. Disertai nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual muntah, konstipasi atau diare, dan bradikardi. Nah, ini kan kalau gejala seperti ini kan sebenarnya hampir mirip dengan karakteristik demam yang lain gitu ya. Kemudian cuman nanti bedanya dengan demam yang lain dari hasil pemeriksaan, tentunya dari hasil pemeriksaan penunjang ya. Kemudian juga nanti dilihat dari karakteristiknya demam yang memang biasanya berlangsung panjang naik turun gitu ya. Minggu kedua, masuk ke minggu 2, nanti biasanya lebih jelas lagi. Demamnya semakin berlanjut terus-menerus, kemudian bradikardi, lidahnya terlihat kotor gitu ya. Kotor di tengah, lidah putih gitu ya. Terus ujung tepi lidah dan ujung itu merah tremor. Kemudian muncul delirium, pembesaran hepar, lien, kemudian meteorismus, gangguan kesadaran berupa somnolen sampai ke kondisi koma. Kemudian masuk minggu ketiga, nanti di sini sudah mulai normal untuk suhunya. Kemudian jika kita tes uji Widal pada minggu kedua dan ketiga, nanti ini untuk memastikan ya diagnosis pasti tifoid. Nanti ditemukan juga nanti tanda diare isup seperti sup itu ya, sup hijau gitu ya, kacang hijau. Kemudian di minggu keempat, nanti sudah masuk fase penyembuhan, suhu mungkin sudah normal. Kemudian gejala-gejala yang terjadi selama masa inkubasi mungkin sudah hilang gitu ya. Jadi minggu keempat itu sudah pemulihan. Untuk komplikasinya nanti jika demam berlangsung lama itu akan menyebabkan kelemahan yang hebat, kemudian penurunan berat badan dan tentunya nanti kekurangan zat gizi. Untuk komplikasinya nanti ada komplikasi intestinal. Yang komplikasi intestinal berarti di dalam usus ya. Berkaitan nanti akan mengalami kondisi gangguan yang lain seperti perdarahan usus gitu ya. Adanya erosi pembuluh darah di plak Peyer usus gitu ya, nekrosis dalam usus biasanya ditemukan pada 20% penderita tifoid.
Biasanya juga terjadi selama minggu kedua atau ketiga penyakit, kemudian terjadi penurunan mendadak dalam tekanan darah atau suhu. Itu mungkin terjadi. Itu komplikasi yang mengarah ke perdarahan usus. Kemudian ada komplikasi intestinal juga yang mengarah ke perforasi usus gitu ya. Muncul biasanya pada minggu ketiga atau setelahnya dan terjadi bagian dalam distal ileum. Nyerinya khas di bagian kuadran kanan abdomen gitu ya. Kanan bawah abdomen. Kemudian menjadi manifestasi dini yang paling sering berupa perforasi usus. Kemudian selain perforasi usus juga peritonitis, infeksi peritoneum ya. Nah, biasanya menyertai perforasi gitu ya, tetapi bisa juga tanpa perforasi untuk kejadian peritonitis sendiri. Nah, nanti untuk tanda peritonitis nanti ada gejala abdomen akut seperti nyeri perut yang sangat amat sangat, kemudian dinding abdomen tegang gitu ya, menegang. Nah, selain komplikasi intraintestinal juga ada komplikasi ekstraintestinal ya, yang terjadi di luar usus. Nah, ini jika bakteri atau penyakit sudah menyebar ke organ yang ada di luar usus. Misalnya ke sistem kardiovaskular, darah, paru, hepar, dan kandungan kemih, ginjal, tulang, maupun neuropsikiatriknya. Nah, pada anak-anak dengan demam paratifoid, komplikasi lebih jarang terjadi gitu ya. Biasanya sering terjadi komplikasi ini pada keadaan toksemia berat, kelemahan umum bila perawatan pasien kurang sempurna. Jadi untuk pasien anak sebenarnya untuk komplikasi mengarah ke komplikasi itu sangat kecil, jarang gitu ya. Tapi jika tidak ditangani gitu ya, nah tentunya akan terjadi komplikasi tersebut. Baik, selanjutnya ke pemeriksaan penunjang ya. Di sini pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan yaitu pemeriksaan darah tepi gitu ya. Nah, nanti pada pemeriksaan darah tepi bisa ditemukan adanya tanda anemia normositer gitu ya dalam beberapa minggu setelah sakit. Nah, ini bisa terjadi karena pengaruh sitokin dan mediator sehingga terjadi depresi sumsum tulang. Kemudian pematangan eritrosit menurun dan perdarahan usus sehingga nanti muncul gejala anemia gitu ya. Kemudian dari hasil leukositnya rendah atau leukopenia, ini berhubungan dengan demam dan toksitas penyakit, biasanya berlangsung 1-2 minggu setelah sakit. Kemudian leukositosis mencapai 20.000 sampai 25.000 per milimeter kubik, ya. Kemudian ditemukan tanda nanti trombositopenia, ya. Ini menandakan nanti penyakit yang berat dan terjadi gangguan pembekuan darah gitu ya, intravaskular. Kemudian pemeriksaan lain yang merujuk ke demam tifoid pada pemeriksaan serologis gitu ya, Widal. Di sini nanti pada saat pemeriksaan serologis akan menimbulkan reaksi serologis agglutinasi ya antara antigen salmonella dan antibodi gitu. Nanti bisa terlihat bahwa adanya peningkatan antibodi O gitu pada hari 6 sampai 8 dan antibodi H pada hari 10 sampai 12 setelah onset. Nah, namun untuk pemeriksaan Widal ini memiliki kelemahan gitu ya. Sensitivitasnya dan spesifisitasnya rendah gitu. Dan penggunaan sebagai pemeriksaan tunggal di daerah endemik akan mengakibatkan overdiagnosis. Nah, karena nanti di sini tidak spesifik, ya mungkin nanti di sini Widalnya terdeteksi gitu ya, antibodi OH, tapi dia tidak spesifik gitu ya, apakah ini memang Salmonella typhi atau Salmonella yang lain gitu. Jadi memang bisa menyebabkan overdiagnosis. Kemudian bisa juga terjadi reaksi silang dengan enterobakteri lain. Sebaliknya, penderita demam tifoid tidak menunjukkan peningkatan titer antibodi. Ada juga nanti pada hasil pemeriksaan Widal juga tidak menunjukkan adanya peningkatan antibodi, gitu ya. Kemudian pemeriksaan biakan darah. Nah, ini nanti untuk pemeriksaan biakan darah merupakan pemeriksaan baku emas gitu ya untuk diagnosis pasti demam tifoid gitu. Diagnosis utama demam tifoid dengan isolasi kuman Salmonella typhi. Isolasi kuman ini bisa dilakukan dengan mengambil biakan dari berbagai tempat di dalam tubuh.
Biarkan darah memberikan hasil positif pada 40-60% kasus. Sensitivitas biarkan darah yang paling baik adalah selama 2 minggu pertama sakit. Dapat positif sampai minggu kedua dan setelah itu kadang saja ditemukan hasil positif. Nah, jadi nanti diambil sampelnya gitu ya, sampel darah sebanyak 10-15 cc pada anak prasekolah dan dewasa. Kemudian 2,4 cc, 2-4 cc pada bayi dan anak prasekolah. Kemudian dibiarkan tadi ya sampel darah tadi dengan media empedu sapi gitu ya. Nah, kenapa digunakan media empedu sapi ini? Karena dapat meningkatkan positivitas hasil karena hanya Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi yang bisa tumbuh pada media empedu. Ya. Makanya tadi pada saat menyerang sistem pencernaan, maka dia sangat tujuan utamanya itu ke hati, limpa, empedu itu tadi ya. Nah, karena dia di situ dia berkembang baik di situ. Ya. Jadi ketika ada bakteri berkembang biak tadi ya di situ dengan baik, maka sudah dipastikan dia masuk ke dalam golongan Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Jadi hasilnya positif. Nah, ini jadi penanda untuk diagnosis demam tifoid. Baik. Kemudian untuk penata laksanaannya nanti manajemen nutrisi pada anak ya. Karena ini menyerang sistem pencernaan, maka nanti kita harus melakukan manajemen menyebabkan ini ya gangguan nutrisi pada anak, maka nanti kita lakukan pelaksanaan berupa manajemen nutrisi. Nah, nanti untuk makanan yang akan dikonsumsi disajikan hangat, menarik ya, karena untuk anak-anak sulit makan karena ya namanya sedang tidak sehat, mesti susah untuk makan ya. Jadi nanti makanan kita sajikan semenarik mungkin gitu ya. Makannya sedikit-sedikit aja, diatur lebih sering. Kemudian hindari dulu makan buah-buahan dan diet tinggi serat. Karena tadi gejalanya salah satunya kan diare ya. Jadi untuk mengurangi diarenya maka hindari makanan buah-buahan dan yang tinggi serat. Kemudian timbang berat badan secara teratur untuk memonitor ini ya berat badannya ya. Kemudian beri pujian positif pada anak yang menunjukkan peningkatan nafsu makan. Beri penjelasan kepada anak dan orang tua tentang pentingnya nutrisi bagi penyembuhan penyakit. Kemudian beri pendidikan kepada orang tua mengenai sakit anaknya agar menerapkan diet yang tepat. Terakhir, kolaborasi dalam pemberian diet dan cairan parenteral. Misalnya anak tetap tidak bisa makan, ya mau nggak mau nanti kita bisa nutrisinya kita masukkan lewat cairan parenteral. Kemudian selain manajemen nutrisi, jadi di sini juga anak harus bed rest ya, dibatasi aktivitasnya. Hal ini digunakan untuk melakukan pencegahan terhadap komplikasi. Gitu. Juga nanti untuk mengurangi metabolisme tubuh yang meningkat karena infeksi. Jadi pada saat demam berlangsung itu kan ada peningkatan metabolisme ya, karena proses infeksi. Nah itu untuk mengurangi peningkatan metabolisme itu karena dengan aktivitas itu kan juga bisa meningkatkan metabolisme sehingga anak dianjurkan untuk bed rest saja gitu. Kemudian selain bed rest, pendidikan kesehatan juga ya. Di sini nanti kita berikan pemahaman kepada anak dan orang tua terkait kondisi gitu ya. Kemudian dengan itu kita akan mengurangi tingkat kecemasan dan nanti dia ketika anak dan orang tua paham, nah nanti akan diharapkan lebih patuh lagi terhadap dietnya, manajemen nutrisinya gitu ya. Kemudian pendidikan kesehatan juga perlu diberikan kepada anak yang sudah pernah mengalami demam tifoid dan memberikan anjuran untuk menghindari kambuhnya penyakit. Ini demam tifoid ini mungkin nanti pada saat penyembuhan, pengobatan itu mungkin tidak bakterinya tidak habis total gitu ya, kalau mati di dalam tubuh gitu, dalam tubuh yang penderita, sehingga nanti suatu saat misalnya nanti kondisi tubuhnya lemah, mungkin nanti akan muncul kembali demam tifoid ini gitu ya. Jadi memang perlunya untuk pendidikan kesehatan ke klien gitu, untuk selalu maintain tubuhnya supaya tetap dalam kondisi fit gitu ya. Kemudian selain itu penata laksananya berupa pemberian farmakoterapi tentunya ya dengan pengobatan,
Nah, itu dengan pemberian bakteri berarti antibiotik berupa chloramphenicol ya. Terapi didapatkan klien pada hari pertama paracetamol, cefotaxime, dan ranitidin gitu ya. Kemudian terapi antibiotik pada hari kedua sampai keempat diganti chloramphenicol. Ya. Chloramphenicol untuk pada anak-anak diberikan 50-100 mg per kilogram berat badan per hari gitu ya. Maksimal selama 10-14 hari dibagi 4 dosis. Kemudian ada jenis Ceftriaxone juga yang diberikan ya untuk pengobatannya. Ampicillin dan amoxicillin. Kemudian juga ada yang disebut cotrimoxazole. Nanti dosisnya bisa dibaca di sini ya. Selain itu ada quinolone juga bisa diberikan, cefixime atau tiamfenicol. Ya. Ini beberapa pilihan antibiotik yang bisa diberikan pada anak. Oke, baik. Setelah penelaksanaan tentunya kita harus melaksanakan namanya pencegahan ya, agar tidak kambuh kembali. Maka di sini ada yang namanya 3 pilar strategis sebagai pencegahan demam tifoid. Yang pertama yaitu mengobati secara sempurna pasien dan karier tifoid. Ya. Jadi pengobatannya dilakukan secara tuntas, benar-benar diminum, kemudian sesuai terapinya. Kemudian mengatasi faktor-faktor yang berperan terhadap rantai penularan. Nah, nanti dilihat pencetusnya apa sih sebenarnya demam tifoid. Mungkin kalau untuk pertama kali kita perlu kaji ya, bagaimana dengan higien keluarga gitu ya. Karena tadi yang penyebab pertama seseorang terkena demam tifoid itu yaitu karena dari faktor higiennya, dari makanan, minuman yang dia minum gitu. Apakah terkontaminasi dengan bakteri Salmonella. Kemudian perlindungan dini agar tidak tertular. Ini bisa dengan vitamin ya, minum vitamin. Oke, di sini beberapa hal terkait higien yang perlu kita perhatikan terkait sanitasi gitu ya. Perbaiki sanitasi lingkungan. Jadi di sini sebaiknya menyediakan air bersih untuk seluruh warga gitu ya, yang tentunya tidak tercemar air limbah, kotoran. Kemudian karena tadi bakterinya bisa masak dari proses pendidikan, maka nanti kita kalau memasak air harus sampai mendidih gitu ya selama 10 menit. Kemudian jamban yang digunakan itu harus memenuhi syarat kesehatan. Tidak ada kontaminasi lalat, serangga lain gitu ya, bersih. Kemudian limbah harus dikelola dengan baik. Baik itu limbah, kotoran, dan sampah itu harus benar, tidak mencemari lingkungan. Jadi sudah ada tempat pembuangannya sendiri, tidak berserakan gitu ya. Kemudian kontrol dan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan terlaksana baik dan berkesinambungan. Kemudian budayakan PHBS, lingkungan bersih yang berlaku untuk semua masyarakat. Lihat ya di sini ya, semua sampah benar, kemudian bedakan sampah organik, anorganik gitu ya. Proses pastikan bersih, kemudian tinja, apalagi tinja pasien yang pernah menderita tifoid, jangan sampai mencemari lingkungan karena akan nanti menyebar ke orang yang sehat. Kemudian selokan got, saluran limbah itu jangan sampai dicemari oleh tinja manusia karena kita tidak tahu juga ya di feses atau tinjanya itu apakah ada bakteri Salmonella atau tidak. Nah, beberapa peningkatan higien makanan juga ya selain sanitasi. Di sini ada Golden Rules of WHO gitu ya. Nah, jadi nanti kita harus pilih hati-hati makanan yang sudah diproses. Jadi di sini pilih-pilih makanan gitu yang akan masuk ke tubuh kita. Kemudian misalnya makanan-makanan lalapan, jadi yang senang lalapan nih juga hati-hati ya, harus dibersihkan dulu, dicuci yang bersih, benar-benar bersih, kemudian baru dimakan. Nah, kemudian nanti di sini panaskan kembali secara benar makanan yang sudah dimasak. Jadi kalau sudah dimasak, benar-benar memang sampai mendidih gitu ya makanan yang dikonsumsi itu ya. Kemudian hindarkan kontak makanan mentah dengan yang sudah dimasak.
Makanan mentah kan kita tidak tahu apakah sudah kontak dengan lalat yang membawa bakteri, kita juga nggak tahu. Jadi juga jangan sampai makanan tersebut menyentuh makanan yang sudah matang, sehingga nanti akan terjadi pemindahan bakteri gitu ya. Diusahakan kalau makanan yang sudah dimasak ditutup ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian permukaan dapur dibersihkan dengan cermat, porselennya dibersihkan berkala dengan sabun gitu ya. Lindungi makanan dari serangga, lalat gitu ya, atau tikus atau binatang lainnya. Gunakan air bersih atau air yang sudah dibersihkan. Ya jangan sampai kita untuk mencuci makanan menggunakan air yang sudah kotor gitu ya. Ya sama saja, bukan membersihkan makanan malah memindahkan bakteri namanya ya. Kemudian menggunakan cara-cara cermat dan bersih dalam pengolahan penyajian makanan, mulai dari awal pengolahan, pendinginan, sampai penyajian untuk dimakan. Jadi dari awal pengolahan tuh pastikan semua sudah dilakukan dengan bersih gitu ya. Kemudian untuk bayi itu diusahakan untuk diberikan ASI gitu ya, karena ASI itu nanti ada antibodi yang bagus untuk bayi. Nah sehingga nanti dorong untuk bayi diberikan ASI gitu. Kemudian didihkan seluruh susu dan air yang akan digunakan sebagai makanan bayi. Gitu. Misalnya mau bikin susu formula gitu, jadi dalam proses pembuatannya tentunya kita menggunakan air yang sudah dididihkan. Kemudian memasak dan pasteurisasi susu serta produk lainnya, serta supervisi terhadap sanitasi produksinya. Kemudian ada quality control gitu ya terhadap semua hasil pertanian yang dimakan dan diminum. Kemudian nanti pastikan misalnya yang punya kebun sayur gitu ya, jangan dipupuk dan disiram dengan air yang terkontaminasi tinja manusia. Kemudian nah ini untuk yang suka jajan ya, untuk produk jajanan itu harus diawasi gitu ya, kebersihannya tentunya gitu ya, dari air yang digunakan, dari kemudian pengolahannya gitu dari awal ya, apakah bersih atau tidak, kemudian makanan yang sudah matang tadi tertutup atau tidak, jauh dari kontaminasi hewan-hewan serangga gitu ya. Kemudian nanti cuci tangan di di air mengalir ya, menggunakan sabun. Nah, itu untuk memastikan tangan kita bersih. Kemudian Menkes juga tetap harus diberikan terus ya kepada masyarakat bagaimana tata cara hidup bersih dan sehat, terutama pada saat cuci tangan, bagaimana itu cuci tangan yang benar. Oke, baik. Tadi selain kebersihan lingkungan, sanitasi, nah ini juga bisa dicegah. Demam tifoid itu bisa dicegah dengan imunisasi. Beberapa imunisasi nanti yang bisa diberikan gitu ya. Ada yang disebut dengan vaksin oral TY21A atau Vivotif-Bevna, vaksin parenteral sel utuh atau vaksin polisakarida Tipim V. aventis Pasteur Mariox ya, dengan jenis vaksin. Tentunya nanti ini proteksinya berbeda-beda ya, tergantung jenis vaksinnya. Nanti bisa dipilih sebagai alternatif untuk pencegahan demam tifoid. Nah, nanti siapa yang diprioritaskan untuk vaksin? Tentunya nanti untuk kalian yang suka traveling, gitu ya, para traveler. Karena para traveler kan senang berpergian ya, kota satu, kota lainnya, ke tempat satu, ke tempat lainnya. Jadi memungkinkan nanti di sini adanya penurunan higien, gitu. Sanitasi juga, kemudian kebersihan juga jadi terabaikan karena sering berpindah-pindah tempat gitu ya. Jadi perlu divaksin. Kemudian tenaga laboratorium mikrobiologis itu juga ya karena dia mungkin akan sering kontak dengan bakteri, makanya juga perlu divaksin. Tenaga pemasak, penyaji di restoran, nah ini juga ya sebagai prioritas vaksin. Kemudian terakhir kelompok yang beresiko yaitu anak prasekolah dan sekolah. Oke, begitu untuk konsep demam tifoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatannya gitu ya. Anak dengan demam tifoid.
Oke, nanti pada saat mengkaji, misalnya menemukan kasus dengan ciri-ciri demam tifoid, maka kita harus mencari data fokus gitu ya, yang terdapat pada pasien. Nah, nanti mungkin akan ditemukan tanda demam gitu ya. Demam lebih dari 37,5 derajat Celcius ya. Mungkin ada keluhan, mual, muntah sehingga menyebabkan penurunan berat badan si anak gitu. Kemudian sulit makan, anoreksia, diare atau konstipasi juga ditemukan anak sulit BAB atau nanti dia berupa BAB-nya cair. Kemudian tanyakan riwayat tifoid sebelumnya, apakah anak pernah menderita tifoid sebelumnya. Kemudian menyebabkan adanya anak mengalami kelemahan, kemudian tidurnya sulit, frekuensinya berkurang gitu ya, karena demam, kemudian konstipasi, dan terakhir adanya tanda kecemasan. Nanti pada pemeriksaan fisik kita bisa temukan gitu ya dari perubahan pola ininya ya, pernafasannya ya. Biasanya tidak ada masalah sih, tapi pada kasus berat itu nanti akan mungkin ditemukan tanda adanya pneumonia. Kemudian pada darah nanti tekanan darahnya menurun, keringat berlebihan secara tiba-tiba pada minggu pertama. Kemudian kulitnya terlihat pucat, akral dingin, curah jantungnya turun karena bradikardi ya. Anemi, leukopeni pada minggu awal, nyeri dada dan kelemahan. Kemudian pada otak nanti mungkin ada penurunan ini ya, kesadaran ya, delirium, mungkin juga tadi kesadaran dari kosmetis jadi apatis, somnolen, mungkin nanti bisa hingga ke koma. Pada BAK-nya nanti akan penurunan output dari urinasinya gitu ya, sebagai akibat dari penurunan curah jantung. Ini nanti khususnya untuk pada kasus-kasus tifoid yang berat. Kemudian pada BAB-nya nanti bowel gitu ya, lidah terlihat kotor, ada selaput putih, kemudian lidahnya hiperemesis, stomatitis sariawan, muntah, kembung, adanya distensi abdomen dan nyeri abdomen, diare atau konstipasi. Itu pada inspeksi. Kemudian pada auskultasi nanti ada penurunan bising usus kurang dari 5 kali per menit pada minggu pertama dan selanjutnya meningkat akibat adanya gejala diare. Perkusinya nanti didapatkan suara timpani pada abdomen gitu ya, karena kembung. Kemudian pada palpasi nanti adanya pembesaran hati, limfa, kemudian adanya infeksi adanya pembesaran ini menandakan adanya infeksi gitu ya pada minggu kedua. Kemudian kita palpasi nyeri tekan pada abdomen itu muncul atau positif. Kemudian pada bone-nya atau tulangnya dari respons sistemik yang menyebabkan malaise nanti ya. Mungkin nanti anak akan terlihat lemah, kemudian timbul reseola atau emboli dari kuman di mana di dalamnya mengandung kuman Salmonella typhosa. Kemudian nanti mungkin nanti timbul di bagian perut, dada, bagian bokong. Struktur kulit menurun dan kulit kering gitu ya. Beberapa tanda tadi nanti akan memunculkan yang namanya diagnosis perawatan hipertermia ya, berhubungan dengan proses infeksi Salmonella typhosa. Mungkin akan menyebabkan masalah juga ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan intake yang tidak adekuat, mual muntah, dan anoreksianya tadi. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik ya. Mungkin muncul juga masalah nyeri berhubungan dengan inflamasi pada usus halus, konstipasi berhubungan dengan proses peradangan pada usus halus, dan diare ya. Diare berhubungan dengan proses peradangan pada usus halus. Nah, beberapa intervensi yang bisa kita terapkan ya untuk diagnosis hipertermi. Nanti untuk NOC-nya bisa diambil termoregulasi atau nanti tanda-tanda vital. NIC-nya nanti bisa diambil perawatan demam ya. Monitor suhu, tanda vital lain, monitor suhu juga dan warna kulitnya gitu ya. Tingkatkan intake cairan, nutrisi yang adekuat gitu tadi ya, sesuai dengan manajemen nutrisinya seperti apa. Monitor intake dan output. Minta anak untuk bed rest, istirahat, kemudian berikan pengobatan antipiretik atau agen antibakteri,
dan agen anti menggigil, ya. Untuk diagnosis ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, nanti bisa mengambil NOC-nya status nutrisi, NIC-nya manajemen nutrisi. Di sini nanti meliputi monitor status nutrisi anak, tawarkan anak snack yang disukai, berikan makanan dalam porsi kecil tapi sering, berikan asupan nutrisi sesuai dengan dietnya ya, rendah serat, lembek gitu ya, yang gampang dicerna gitu ya, karena kan di sini yang diserang khususnya. Jadi di sini dietnya diet lembek, bubur-buburan gitu ya. Kemudian penggunaan bumbu yang tidak merangsang. Kemudian bantu anak juga terkait perawatan mulut sebelum makan. Kemudian untuk masalah intoleransi aktivitas, nanti mengambil NOC-nya intoleransi terhadap aktivitas, NIC-nya terapi aktivitas. Jadi sebelumnya lakukan kaji dulu respon anak terhadap aktivitas. Kemudian anjurkan anak untuk tetap istirahat, batasi pengunjung yang datang, bantu anak untuk beraktivitas sehari-hari sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian untuk aktivitas anjurkan untuk dapat dilakukan secara bertahap, gitu. Jadi tidak dipaksakan, sesuai kemampuan anak aja, gitu ya. Nah, untuk mengatasi nyeri, nanti bisa mengambil NOC-nya kontrol nyeri dan NIC-nya manajemen nyeri. Nanti sebelumnya kita lakukan pengkajian dulu ya untuk nyerinya, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas. Tapi QRST-nya lah gitu ya, dilakukan pengkajian nyeri. Kemudian kita selain pengkajian nyeri, kita observasi juga dari nonverbalnya gitu ya. Bentuk ketidaknyamanannya muncul atau tidak. Kemudian respon anak terhadap nyeri yang dialami itu seperti apa gitu, nangis, sulit tidur gitu ya, rewel gitu ya. Kemudian gunakan teknik non farmakologi, bisa dengan bermain gitu ya, gadget imagery gitu ya, atau misalnya dengan relaksasi, sentuhan atau posisi yang nyaman gitu ya. Kemudian bisa ditambah dengan kolaborasi pemberian obat pereda nyeri atau analgesik. Kemudian masalah konstipasi, nanti bisa mengambil NOC eliminasi usus dan NIC-nya manajemen konstipasi. Di sini nanti monitor tanda dan gejala konstipasi, monitor frekuensi, konsistensinya lembek, padat, bentuk, volume, dan warna feses, monitor bising ususnya juga, identifikasi faktor penyebab konstipasinya, apakah konstipasinya muncul karena pengobatan atau karena tirah barang lama atau karena diet kebanyakan rendah serat sehingga nanti bisa menyebabkan konstipasi. Kurangnya aktivitas juga nanti bisa menyebabkan konstipasi. Jadi nanti kita harus kaji dulu penyebabnya konstipasi si anak itu apa sih. Dukung peningkatan asupan cairan, kemudian kolaborasi juga dengan ahli gizi, pemberian diet tinggi serat dan rendah lemak, kemudian kolaborasi dengan dokter dalam pemberian laksatif. Gitu ya. Kemudian untuk masalah diare, nanti bisa mengambil NOC kontinensi usus dan NIC-nya manajemen diare. Tentukan faktor penyebab diarenya. Ya. Monitor BAB dari warna, jumlah, frekuensinya berapa kali, konsistensi fesisnya seperti apa. Monitor tanda dan gejala diare, kemudian lihat turgor kulit secara berkala. Monitor kulit perineum terhadap iritasi. Instruksikan diet rendah serat, tinggi protein, dan tinggi kalori sesuai kebutuhannya. Kolaborasi terakhir dengan dokter untuk terapi anti diare. Oke, baik itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Silakan jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum jelas terkait materi ini, bisa ditanyakan melalui forum gitu ya. Nanti akan saya coba untuk menjawab. Terima kasih untuk perhatiannya. Ini beberapa referensi yang bisa kalian baca gitu ya. Bisa sebagai sumber rujukan untuk bahan membaca. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.